Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan terus bersukacita dalam Tuhan, meskipun mungkin keadaan kita tidak selalu baik. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan merenungi firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Baru, Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-19 dengan perikop binasa karena murtad. Saya akan baca dari ayat 12 sampai ayat yang ke-14 saja. Demikian dituliskan kepada kita. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tentu kita akan merasa sedih bila ada saudara-saudara seiman kita atau mungkin keluarga, kerabat kita berpaling imannya dari Tuhan Yesus Kristus karena alasan-alasan tertentu. Mungkin kita bertanya, kenapa mereka begitu dengan mudahnya mengambil keputusan yang demikian? Mohon maaf kalau saya salah. Semuanya bisa karena relasi, ekonomi, politik, sosial, ataupun jodoh, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesus Kristus, Allah telah menawarkan kepada manusia hal yang tidak ternilai harganya, yaitu anugerah, keselamatan, atau hidup kekal. Hal ini akan diterima atau diperoleh ketika kita mau percaya dan hidup taat kepada Yesus Kristus. Kita boleh lihat firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan perjalanan bangsa Israel tentang ketidakpercayaan dan ketaatan mereka kepada Allah. Bisa kita lihat itu pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras hati, keras kepala. Dan ini adalah bentuk atau salah satu bentuk dari penolakan atau perlawanan kepada Allah. Ketika Allah membebaskan mereka dari tanah perbudakan, mereka justru curiga bahwa ketika mereka berada di padang gurun, Allah akan membinasakan mereka. Mereka lebih memilih hidup dalam perbudakan daripada dimerdekakan oleh Allah. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, keras hati, keras kepala, tegar tengkuk adalah orang yang sulit untuk menerima pembaharuan. Dan melewati firman Tuhan hari ini, mari kita belajar untuk merenungi firman Tuhan. Yang pertama, mari kita sebagai orang percaya tetap teguh, tetap kuat dalam iman percaya kita kepada Tuhan.
Karena seperti subtema kita pada bulan ini, bahwa dalam Kristus ada kehidupan dan pengharapan. Kita terus percaya akan hal ini, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Artinya kita tetap bertahan dalam iman, percaya, dan pengharapan kita kepada Tuhan. Terus melawan segala keinginan yang jahat agar kita tetap berada dalam ruang lingkup kasih karunia Tuhan. Kita tidak boleh gagal untuk mempertahankan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Seraya kita juga terus berdoa untuk saudara-saudara kita yang masih meninggalkan Tuhan Yesus Kristus atau berpaling imannya kepada Yesus Kristus, agar mereka beroleh kemurahan Tuhan sehingga kembali kepada iman yang semula. Inilah firman Tuhan, kiranya boleh memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama, menguatkan dan mengajarkan kami untuk tetap bertekun dalam iman, percaya, dan pengharapan kami dalam Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kehidupan dan pengharapan kami. Menjauhkan diri kami dari segala hal atau keinginan yang jahat, sehingga kami masih terus berada dalam ruang lingkup kasih karunia Tuhan. Mampukan kami juga untuk terus mendoakan, bahkan juga memberitakan Injil bagi saudara-saudara kami yang mengeraskan hatinya. Kami percaya kemurahan Tuhan terjadi atas mereka. Tuhan kami Yesus Kristus, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan kami, manapun kaki kami melangkah, tinggal diam dan pergi, biarlah Tuhan ada di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.